Belakangan ini ulah para debt collector semakin meresahkan dan semakin brutal saja. Bahkan terkesan semakin berani bertindak sesuka hati untuk mengintimidasi dan untuk berbuat semaunya terhadap nasabah yang menunggak. Mereka bertindak semaunya seolah-olah negara ini tidak punya aturan dan peraturan. Bahkan aparat yang berwenang pun terkesan cuek dan tidak menanggapi bila ada laporan dari masyarakat yang mengalami perlakuan semena-mena dari para debt collector ini. Seolah-olah mereka takut berhadapan dengan para debt collector ini. Buktinya, para debt collector ini bisa bebas dengan sesuka hati untuk meneror para nasabah yang sedang kesulitan ekonomi yang membuat para nasabah ini terpaksa mengalami kredit macet, menelpon ataupun menagih, bahkan memaki-maki nasabah lewat telepon. Mereka bisa melakukannya 24 jam sesuka hati kapan saja mereka mau. Datang ke rumah untuk menagih nasabah kapan saja, tidak peduli siang atau malam, hari libur atau hari kerja. Bahkan yang lebih anehnya lagi, mereka bisa seenaknya mencegat nasabah dan mengambil kendaraannya di jalan sesuka hati mereka. Kalaupun ada yang melaporkan, percuma, karena biasanya para aparat berwenang terkesan cuek menanggapi laporan yang seperti ini. Oleh karena ulah para debt collector ini sudah sangat meresahkan dan banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat, maka OJK pun merilis peraturan baru mengenai cara-cara penagihan, waktu penagihan, dan peraturan penagihan oleh para debt collector. Dan akan diberikan sanksi apabila para debt collector ini tidak menaati peraturan tersebut, tidak mengikuti peraturan tersebut, maka debt collector dan perusahaan pembiayaannya akan mendapat sanksi berat dari OJK. Peraturan yang dikeluarkan diantaranya adalah seperti waktu tagih hanya boleh dilakukan antara jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Harinya pun hanya boleh pada hari Senin sampai Sabtu, yaitu pada hari kerja. Tidak boleh dilakukan pada hari libur. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang mengintimidasi, yang memaksa, apalagi yang menghina dan merendahkan nasabah yang menunggak. Tapi rupanya para debt collector ini tidak mengindahkan, bahkan tidak menganggap peraturan yang dikeluarkan oleh OJK tersebut. Mereka bahkan tidak peduli dengan adanya peraturan itu. Mereka tetap saja melakukan aksi mereka sesuka hati, dan mereka terkesan cuek dan tidak menganggap sedikit pun tentang peraturan yang dikeluarkan oleh OJK tersebut. Melihat hal ini atau menanggapi hal ini, maka OJK pun murka. Maka Otoritas Jasa Keuangan pun menegaskan akan menertibkan perusahaan pembiayaan atau multifinance yang tidak mengikuti ketentuan penagihan sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya ini juga dilakukan bersama dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan untuk memastikan anggotanya mengikuti ketentuan penagihan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan OJK tidak ragu memberikan sanksi bagi perusahaan pembiayaan atau multifinance, yaitu leasing, yang melakukan penarikan paksa kendaraan dengan menggunakan jasa penagih utang atau yang biasa disebut dengan debt collector. Terkait adanya penarikan paksa kendaraan oleh oknum debt collector, OJK menyatakan tidak akan mentolerir debt collector yang melanggar hukum dan akan memberi sanksi keras atau sanksi seberat-beratnya kepada perusahaan yang melanggar. Kita akan melihat apakah benar OJK ini akan bertindak dan apakah tindakan yang dilakukan oleh OJK ini akan diindahkan oleh perusahaan jasa keuangannya dan para debt kolektornya, ataukah ini hanya akan menjadi isapan jempol saja, hanya akan menjadi perkataan-perkataan yang tidak mempunyai arti bagi para debt collector dan juga perusahaan jasa keuangannya. Karena sebagaimana yang kita ketahui selama ini, peraturan-peraturan yang dikeluarkan mengenai peraturan debt collector, cara-cara penagihan, dan juga peraturan yang mengatur leasing, pembiayaan, dan lainnya terkesan sering dicuekin dan juga diabaikan oleh para pelaku usaha dan juga debt collector. Jadi mari kita lihat apakah benar-benar OJK akan menegakkan atau akan menerapkan sanksi yang diucapkan sesuai dengan apa yang mereka ucapkan.
Mari kita lihat apakah dengan adanya peraturan ini bisa mengubah atau paling tidak mengurangi perlakuan-perlakuan atau perbuatan para debt collector yang selama ini sering menjadi tontonan bagi kita di masyarakat. Mari kita lihat, kita saksikan apakah otoritas jasa keuangan ini punya power atau hanya menggertak saja. Kita akan lihat ke depannya. Kita berharap hal itu benar-benar diwujudkan oleh para pemangku kewenangan terkait. Semoga materi kali ini bermanfaat dan menambah pemahaman Anda tentang peraturan perundang-undangan, perbankan, leasing, dan pembiayaan kredit dan lainnya. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.